Indonesia is a very important country for COP26. Strong demand for particularly nickel ore coming from the EU to Indonesia, and the current ban is hurting our firms, particularly the steel companies. You know. And the government of Zimbabwe here is trying to ensure that part of the value chain stays in Zimbabwe. Maybe 3 or 4 parts of the value chain stays in Zimbabwe for the sake of creation of jobs and creation of wealth. Because if we look in history, or as a historical legacy of colonization, we found that Africa became the source of raw materials. Africa became the place where countries in Europe would just take raw materials and then go to Europe to sustain very large value chains, sustaining jobs and wealth in Europe, whereas the countries that were producing the raw materials remain poor and remain under-resourced and remain sort of like disadvantaged in every part of the way. Nikel kita digugat oleh Uni Eropa. Sudah diputuskan kita kalah. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Bung Karno tahun 1965 menyampaikan, menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan, dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Jadi bicara hilirisasi itu adalah harga mati. Sekalipun hilirisasi ini banyak yang menantang, tidak hanya dalam negeri, di luar negeri juga begitu, tapi kita harus konsisten. Karena hilirisasi adalah instrumen untuk menuju Indonesia menjadi negara maju dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dengan upah yang maksimal. Keyakinan Presiden Joko Widodo bahwa hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara nyatanya memang tidak keliru. Perkembangan Indonesia telah berjalan ke arah yang benar dengan mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Pemerintahan Jokowi diketahui memang sangat fokus untuk menjalankan hilirisasi tambang di tanah air. Bahkan pemerintah tak takut untuk melarang ekspor tambang mentah meski ditentang beberapa negara. Terbaru, Jokowi akan melarang ekspor tambang mentah jenis bauksit mulai Juni 2023. Sebelum pelarangan ekspor bauksit, Jokowi juga sudah melarang beberapa ekspor komoditas seperti biji nikel yang dikecam oleh banyak negara. Atas keputusan kebijakan yang diambil pemerintah, Indonesia pun digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan dinyatakan kalah. WTO memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel pada Oktober 2022 lalu. Namun, kekalahan itu tak lantas membuat Presiden Jokowi gentar. Bukannya mundur, Jokowi malah melanjutkan larangan ekspor pada biji bauksit. Orang nomor 1 di Indonesia ini memerintahkan kepada menterinya untuk melakukan banding atas kekalahannya tersebut. Ternyata kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga ditiru oleh Zimbabwe yang juga melakukan pelarangan ekspor mineral mentah, salah satunya ekspor litium. Dilansir dari The Zimbabwe Mail, pemerintah Zimbabwe mengatakan telah kehilangan 1,7 miliar dolar Amerika Serikat karena telah mengekspor sebagian mineral mentah dan tidak mengolahnya menjadi baterai di dalam negeri. Jadi, semua mineral mentah ini harus diproses sebelum dikirim dan langkah kebijakannya segera berlaku. Zimbabwe adalah negara yang terletak di Afrika Tenggara. Negara ini ingin membangun nasionalisme sumber daya, di mana negara-negara melindungi sumber daya mineral mereka dari eksploitasi asing, karena pemerintah berupaya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di dalam negeri.
Menteri Pertambangan Zimbabwe, Winston Chitando, berkata, alih-alih mengekspor bahan mentah, Zimbabwe berharap bisa mengembangkan industrinya sendiri. Tidak boleh ada biji yang mengandung litium atau litium yang tidak dimanfaatkan yang boleh diekspor dari Zimbabwe ke negara lain kecuali dengan izin tertulis dari menteri. Banyak negara ingin mendapatkan mineral utama, terutama litium, nikel, tembaga, kobalt, grafit, dan mangan, karena permintaan akan mineral tersebut akan meningkat untuk teknologi masa depan. Pemerintah Zimbabwe sendiri memaksa perusahaan untuk mengelola mineral mereka di dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan industri sumber dayanya dan pada akhirnya melihat perkembangan baterai litium di dalam negeri. Dijelaskan bahwa para penambang sejak lama telah menyadari sikap pemerintah terhadap penambahan nilai yang didorong oleh visi ekonomi jangka panjangnya. Pemerintah juga sudah lama berbicara tentang penambahan nilai sehingga tidak ada orang di sini yang tidak sadar. Visi Presiden Zimbabwe adalah industrialisasi ekonomi dan kita harus serius dalam hal penambahan nilai sehingga kita sepenuhnya melakukan industrialisasi ekonomi Zimbabwe. Kementerian Pertambangan Zimbabwe berharap dengan mempertahankan bagian dari rantai pasokan di dalam negeri, maka negara tersebut akan melihat lebih banyak pendapatan dari sumber daya alamnya. Wah, jika seperti ini, negara-negara besar dan WTO bisa pusing menghadapi perlawanan negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia dan Zimbabwe. Indonesia bukan lagi negara yang mudah didikte dan dibodohi, tapi sebagai salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia, Jokowi bebas untuk menentukan berapapun besaran pajak yang akan dikenakan jika Uni Eropa mau membeli dari Indonesia. Indonesia lost nothing jika Uni Eropa gak mau beli nikel mentah gara-gara pajaknya yang ketinggian. Uang dari awal juga Indonesia melarang mengekspor nikelnya kok. Uni Eropa terus bisa apa?